Selamat pagi adik-adik. Ketemu kembali di sekolah minggu ya. Hari ini bersama dengan Kak Trisna. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Yuk adik-adik semua yang sudah siap sekolah minggu, mari kita semua bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengikuti sekolah minggu selanjutnya ya. Yuk tangan dilipat, matanya ditutup, semua sikap berdoa. Tidak ada yang lari-lari atau jalan-jalan kemana-mana. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami bertemu dengan kakak sekolah minggu. Kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami semua dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik. Adik-adik, siapa yang punya teman ya? Oh, semua punya teman. Tidak ada yang sendirian ya. Temannya itu biasanya ada di mana?
ada di sekolah, ada di rumah juga ada anak tetangga ya, teman. Atau kalau punya keluarga juga nanti ada sepupu-sepupu juga teman ya. Nah, adik-adik kira-kira mau nggak kalau sendirian nggak punya teman? Oh, nggak mau. Kita mau ada banyak teman ya. Jangan suka menyendiri. Nah, Tuhan Yesus pun itu bisa jadi teman kita ya. Tapi jangan sampai kita menjauh dari Tuhan ya. Semua teman itu adalah anugerah Tuhan. Nah, makanya adik-adik kalau punya teman jangan sampai adik-adik nakal atau jahil. Semua baik ya. Seperti lagu ini kita nyanyikan bersama-sama yuk. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku pesan nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Halo adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan lagu ya. Yang pertama tadi apa? Kita menyanyikan lagu kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang
Yang kedua tadi apa? Tuhan Yesus sahabatku. Seperti kita punya sahabat, kita juga mau Tuhan Yesus jadi sahabat kita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita bersikap yang baik. Jangan ada yang sambil makan atau sambil ngobrol atau sambil lari-lari. Jangan ya, kita berikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu ya. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, dan juga sikap kami yang paling baik kepada Tuhan untuk kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah juga Kak Andre yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi teladan bagi kami semua anak-anak-Mu dan memperkuat iman kami untuk kami bisa bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Andre membawa Alkitab nih. Nah, hari ini Kak Andre mau membacakan dan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik dengerin dulu ya. Oke, adik-adik pernah enggak mengalami kesulitan di dalam pelajaran? Adik-adik pernah enggak mengalami masalah? Nah, mungkin saat belajar adik-adik tidak bisa mengerjakan satu materi, padahal materi itu harus dikerjakan dan dilakukan hari itu juga. Atau mungkin akan diteskan besok, tapi adik-adik belum bisa. Adik-adik belum mengerti apa yang akan adik-adik pelajari. Sepertinya sulit ya adik-adik ya. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik kalau kesulitan datang, masalah datang, dan adik-adik merasa putus asa, merasakan ya sudahlah mentok, nyerah gitu loh. Nah adik-adik tenang, ini kakak punya cerita nih di dalam Alkitab. Lanjutan dari kisah kemarin, seorang nabi yang juga mengalami masalah. Nabi loh adik-adik yang telah mengalahkan
400 nabi Baal yang kemarin, minggu lalu. Siapa ya nabinya? Ya benar, Nabi Elia. Nabi Elia juga punya masalah adik-adik. Nabi Elia putus asa. Bagaimana ceritanya? Nah, begini adik-adik. Setelah Nabi Elia mengalahkan Nabi Baal, Nabi Elia merasa ketakutan, merasa putus asa, dan Nabi Elia menyendiri. Di dalam kisahnya, di mana menyendirinya? Nabi Elia masuk ke dalam gua. Dia sembunyi, dia ketakutan, putus asa, dan mengalami masalah yang sangat berat. Mungkin seperti adik-adik juga alami loh. Nabi Elia, padahal dia nabi besar, nabi yang terpandang, tetapi nabi saja bisa merasa takut ya adik-adik. Sampai masuk gua, di gua sendirian. Nabi Elia ketakutan dan dia berdoa, memohon kepada Tuhan supaya dia dipertemukan jalan keluar. Dan Tuhan lalu berseru kepada Elia bahwa suatu saat nanti Elia akan mendapatkan teman. Wah, saat itu Elia keluar dari gua dan apakah punya teman? Tidak. Di situ ada angin, wus. Apakah Tuhan menolong? Belum. Lalu juga ada gempa bumi. Wah, apakah Tuhan menolong? Ya, belum. Elia masih berharap. Elia lalu tenang. Di tengah kekacauan badai dan angin kencang, bahkan ada api yang menyala-nyala, Tuhan belum menolong. Lalu Elia duduk tenang, dia menarik napas, mendengarkan suara Tuhan dengan tenang, bahwa Tuhan berkata, Elia akan mendapatkan seorang teman. Namanya Elisa, yang menolong dia. Saat Elia tenang, suara Tuhan terdengar jelas bahwa Elia akan mendapatkan teman, yaitu Elisa. Dan Elia disuruh mencari Elisa, yaitu penolong baginya. Oh, saat itu Elia baru mengerti bahwa Tuhan menolong melalui teman. Ya, teman yang bernama Elisa. Dan sekarang Elia dan Elisa berteman baik, bahkan saling tolong menolong. Elia tidak takut lagi. Kecemasan Elia, putus asa Elia sudah hilang karena ada teman yang menolong, yaitu Elisa. Hore, Elia punya teman. Nah, adik-adik, itu kisah Nabi Elia yang punya teman menolong saat ada masalah. Adik-adik juga loh, ingat, Tuhan menolong bukan dengan mukjizat yang luar biasa. Kadang Tuhan menolong ke masalah adik-adik dengan adanya teman, dengan rekan-rekan yang menolong adik-adik. Nah, bisa loh kalian punya teman, adik-adik punya teman, teman dekat. Tapi ingat ya adik-adik, teman itu dipilih juga. Pilihlah teman yang baik, teman yang menolong, teman yang mendukung adik-adik di dalam setiap permasalahan. Apapun itu namanya teman. Nah, Tuhan mungkin menolong adik-adik dengan teman yang ada di dekat adik-adik. Coba adik-adik pilih teman mana yang itu temanku, dia menolong aku. Nah,
Itulah teman yang mungkin Tuhan berikan untuk adik-adik. Tenang. Kalau ada masalah, adik coba tenang. Tarik napas dan rasakan pertolongan Tuhan melalui teman di sekitar adik-adik. Saat ada kesulitan mengerjakan tugas, ada teman yang menolong adik-adik. Coba adik-adik pilih teman mana ya yang adik-adik bisa minta bantuan. Cari bantuan, itu boleh. Itu temanku. Mintalah tolong pada teman untuk menolong adik-adik tentang permasalahan adik-adik. Kalau teman yang Tuhan berikan itu pasti teman yang baik, teman yang menolong adik-adik. Pilih teman yang baik ya adik-adik. Teman yang menolong adik-adik dalam setiap permasalahan. Nah, itu adik-adik bisa nanti senyumnya semakin merekah. Wajahnya tidak murung lagi, tetapi senyum dan sedikit permasalahan bisa saling menolong, berbagi kasih dengan teman. Tetap tenang, pilih teman yang baik, tarik napas, dan percaya pada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini firman Tuhan ada ayat super loh untuk kita baca, yaitu dari Galatia 6 ayat yang kedua. Dengarkan ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi adik-adik bertolong-tolonglah ya, menanggung beban karena itu memenuhi hukum dalam Kristus. Adik-adik, Tuhan mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Dari Galatia 6 ayat 2. Adik-adik ya, itu ayat supernya. Nanti adik-adik dengarkan suara Tuhan dalam ketenangan dan seringlah untuk meminta bantuan kepada teman saat adik-adik kesulitan. Oke adik-adik, mari adik-adik kita tenang sejenak. Kita tarik napas 2 kali ya, habis itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan pertolongan kepada Elia, nabi yang besar. Begitu juga kami bersyukur Engkau akan memberikan kami pertolongan, yaitu teman, untuk kami berbagi dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tuhan, berikanlah kami teman yang baik, teman yang mendukung di dalam kehidupan kami. Sehingga saat anak-anak-Mu ini merasa sedih, saat anak-anak-Mu merasa putus asa, Tuhan berikan penolong, yaitu teman yang menolong kami sehingga hati kami semakin bertumbuh menjadi sukacita dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk juga menjadi teman yang baik. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik punya teman berapa? Nah, nanti share ya. Semoga punya teman yang banyak sekali. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kira-kira ada yang tertidur apa enggak tadi? Tidak ada. Semua adik-adik sikapnya baik ya. Nah, kalau minggu depan adik-adik bisa berangkat ke sekolah minggu, tidak ada yang boleh tertidur di kelas. Pasti kakak-kakak kelas akan bilang jangan tidur. Nah, kalau di rumah juga sama ya. Adik-adik mendengarkan online, tapi adik-adik juga bersikap yang bagus kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Nah, terima kasih untuk firman Tuhan tadi ya. Sekarang waktunya kita akan persembahan kepada Tuhan
Nah, adik-adik yang mau memberikan persembahan boleh memasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Atau bisa minta tolong kakak, papa atau mama bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar ini. Nah, adik-adik sekarang kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dimanapun berada. Dan terkhusus Tuhan, untuk gereja kami GKI Beringin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan persembahan kami boleh memuliakan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga minta untuk papa mama, Tuhan berkatilah dengan berkat dan rezeki sehingga di dalam pekerjaannya, aktivitasnya Tuhan yang menolong dan juga memberikan berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tadi kita sudah apa saja ya? Oh, sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarpun nanti nyusul, ada yang nyusul ya, ada yang transfer, ada yang diantar ke gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu ya. Kita hampir selesai. Nah, tapi adik-adik yang tadi sudah mengikuti sekolah minggu, jangan sampai hilang begitu saja ya berkatnya ya. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita di dalam hari-hari yang akan kita lewati. Nah, adik-adik kita akan nyanyikan lagu penutup. Judulnya, adik-adik ada yang tahu enggak? Lagu ini yang belum tahu nanti ikutin kakak yang menyanyi ya. Judulnya Mentega dan Roti. Sebelum kita selesai sekolah minggunya, kita berdoa penutup dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu kami. Hari ini Tuhan, kami mendapatkan berkat yang indah dari Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan juga firman yang boleh kami dengar dan boleh kami pujikan kepada Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu setiap hari yang akan kami lewati akan selalu ingat akan pesan Tuhan dan juga melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak yang baik dan juga menjadi teman dan sahabat yang baik juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah sekolah minggu. Tuhan berkati semua. Sampai jumpa lagi ya minggu depan.